Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Agustina Ambar Pertiwi MPD pada mata kuliah Biostatistika dan Statistik in Education. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Topik yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini adalah tentang hipotesis penelitian. Silakan berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang linknya telah disediakan pada deskripsi WhatsApp Group. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, setelah kalian selesai mengikuti materi hari ini, kalian diharapkan mampu memahami apa itu pengertian hipotesis. Yang kedua, kalian mampu memahami apa aja macam-macam dari hipotesis. Lalu yang ketiga, kalian mampu memahami apakah itu taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Dan yang terakhir, kalian memahami kesalahan-kesalahan apa saja yang mungkin terjadi dalam pengujian hipotesis. Sebelum kita memasuki teori tentang hipotesis penelitian, perlu kita flashback kembali bahwa yang namanya penelitian kuantitatif ini bersifat konfirmatori atau confirmatory analysis. Nah, tujuan penelitian dalam penelitian kuantitatif ini adalah untuk mengkonfirmasi teori. Teorinya dari mana? Ya tentu teori yang sudah kalian kumpulkan. Kalau dalam skripsi itu teori-teori yang sudah kalian susun sedemikian rupa di dalam bab 2. Ya. Nah, kemudian penelitian dilakukan untuk membuktikan kebenaran teori yang telah ada. Karena berdasarkan pengalaman dalam penelitian, hasil penelitian itu ada yang berdasarkan teori, sesuai dengan teori, dan ada juga yang hasil penelitiannya tidak sesuai teori. Lalu bagaimana kalau kejadiannya seperti itu? Ya kita harus objektif. Kalau memang hasil penelitiannya sesuai teori, ya sampaikanlah demikian. Tetapi jika hasil penelitiannya tidak sesuai dengan teori, ya sampaikanlah juga demikian. Karena sebagai peneliti kita harus jujur dan juga harus objektif. Ketika hasil penelitian sesuai dengan teori, maka teori dapat diterima, dan begitu pula sebaliknya. Ketika hasil penelitian tidak sesuai dengan teori, ini kita harus jujur ya, kalau memang tidak sesuai dengan teori ya kita sampaikan tidak sesuai dengan teori. Maka kita bisa mengusulkan teori baru untuk menjawab masalah penelitian yang sedang kita teliti. Penelitian kuantitatif tadi kan sudah dijelaskan sebagai penelitian yang bersifat konfirmatori. Artinya penelitiannya dilakukan untuk mengkonfirmasi teorinya ini benar atau tidak, salah atau tidak, sesuai atau tidak dengan teori. Nah, kemudian di dalam penelitian kuantitatif itu ada yang namanya dugaan sementara. Kita sebutnya sebagai hipotesis penelitian. Dugaan sementara atau hipotesis penelitian ini disusun atau dibuat berdasarkan pada teori atau kebenaran awal yang sudah kita rangkum. Kalau di tesis itu kita rangkum dalam bab 2. Dari bab 2 itu kita bisa menyusun sebuah dugaan awal atau dugaan sementara atau hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini nanti harus diuji kebenarannya. Diuji yang mana yang benar, apakah hipotesis yang nol atau hipotesis yang alternatif. Cara mengujinya bagaimana? Cara menguji hipotesisnya ya dengan pengujian hipotesis melalui kegiatan penelitian. Oke, dari tadi kita sudah singgung-singgung tentang hipotesis ya. Jadi hipotesis itu artinya adalah kebenaran yang lemah. Karena hipotesis itu berasal dari dua kata, yaitu kata hipo dan tesa. Hipo itu artinya di bawah atau lemah, dan kemudian tesa artinya kebenaran. Kenapa hipotesis dikatakan sebagai kebenaran yang lemah? Karena hipotesis ini kebenarannya baru teruji pada tingkat teori. Makanya hipotesis ini perlu diuji secara empiris melalui kegiatan penelitian. Jadi secara harfiah hipotesisnya adalah suatu asumsi atau dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris melalui kegiatan penelitian atau pengujian hipotesis.
Ini adalah contoh analogi hipotesis ya. Nanti mungkin kalian bisa analogikan dengan hal-hal lain yang menurut kalian masuk akal dan masih logis. Di sini Ibu menganalogikan hipotesis itu dengan memasak sayur. Ini kolom yang sebelah kiri adalah langkah-langkah dalam memasak sayur, dan kolom yang sebelah kanan ini adalah langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif. Oke. Ketika kita memasak sayur, kita punya keinginan untuk memasak. Nah, keinginan memasak itu kalau dalam proses penelitian kuantitatif itu adalah suatu tahapan merumuskan masalah. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua, kita sudah punya keinginan memasak sayur, lalu kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Bahannya apa? Misalnya ada bawang merah, bawang putih, kemudian alatnya apa? Disiapkan. Di dalam penelitian kuantitatif, tahapan dalam mempersiapkan alat dan bahan, kita mikir nih nanti alatnya apa aja ya, terus menyiapkan alat dan bahannya, itu masuk pada tahapan menyusun kerangka berpikir. Kita lanjutkan. Setelah kita punya keinginan, kemudian kita menyiapkan alat dan bahan untuk memasak sayur, kita akan menduga, ini nanti rasanya apa ya, kalau garam kan nanti rasanya asin, berarti kalau sayurnya kebanyakan garam nanti bisa asin, tapi kalau sayurnya kebanyakan gula bisa manis. Nah, dugaan-dugaan ini kalau di konteks masak sayur kemudian kita convert ke penelitian kuantitatif, dugaan-dugaan itu adalah merumuskan hipotesis. Ingat tadi hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara atau jawaban sementara. Kira-kira nanti apa ya? Nah, itu adalah merumuskan hipotesis. Kemudian kita lanjutkan lagi di tahap menguji dugaan. Menguji dugaan secara sebagian maupun secara keseluruhan. Kalau di tahapan penelitian kuantitatif, menguji dugaan itu adalah menguji hipotesis. Kalau sebagian artinya kita menguji hipotesis pada sampel, tapi kalau secara keseluruhan berarti pada tingkat populasi. Masih ingat ya bedanya sampel dan populasi? Kalau sampel itu sebagian dari populasi, kalau populasi itu secara keseluruhan. Oke, kemudian yang terakhir, menyimpulkan apakah dugaannya benar atau salah. Tentu untuk menyimpulkan kita harus sudah melakukan pengujian hipotesis. Kita sudah memasak sayurnya ya, kita udah masak sayurnya terus kita mencoba rasanya, yang mana yang benar gitu. Kalau di tahapan penelitian kuantitatif, menyimpulkan apakah dugaan benar atau salahnya adalah pada tahap penarikan kesimpulan. Jadi itu analogi hipotesis ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita analogikan dalam memasak sayur, seperti ini posisi hipotesis. Mudah-mudahan bisa dipahami dan silakan untuk menganalogikan dengan hal-hal lain yang menurut kalian masih nyambung atau masuk akal. Hipotesis penelitian berdasarkan Purwanto tahun 2010 dikelompokkan menjadi dua, yaitu hipotesis penelitian berdasarkan hubungan variabel dan hipotesis penelitian berdasarkan sifat. Penggolongan hipotesis penelitian berdasarkan hubungan variabel. Ada 3. Yang pertama hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis hubungan, dan yang ketiga hipotesis perbedaan. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Pada hipotesis deskriptif ini, variabel yang terlibat hanya satu variabel untuk dideskripsikan. Jadi pada hipotesis deskriptif ini tidak membuat perbandingan atau tidak menduga-duga ada atau tidaknya hubungan, karena hanya satu variabel saja yang terlibat di sini. Deskripsi dalam variabel ini dapat berupa statistik deskriptif, misalnya mean, median, modus, standar deviasi, dan lain-lain. Contohnya, rata-rata pendapatan guru lebih besar dari 500.000. Ini salah satu contoh hipotesis deskriptif ya. Jadi di sini variabelnya adalah pendapatan guru yang lebih besar dari 500.000 rupiah. Kemudian selanjutnya hipotesis hubungan. Dalam hipotesis hubungan ini adanya dugaan mengenai ada atau tidaknya hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan satu atau lebih variabel terikat. Jadi bedanya kalau di hipotesis deskriptif tadi hanya ada satu variabel saja, kalau di hipotesis hubungan ini minimal terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Karena untuk melihat ada nggak sih hubungan antara si A dengan si B seperti itu ya. Contohnya di sini ada hubungan antara besarnya gaji dengan produktivitas kerja guru. Lalu yang ketiga, hipotesis perbedaan. Di hipotesis perbedaan ini
dugaan adanya perbedaan beberapa kelompok dalam satu variabel. Jadi kalau di hipotesis perbedaan ini nanti bunyinya ada perbedaan, tidak ada perbedaan, seperti itu. Kalau yang di hipotesis hubungan, ada hubungan, tidak ada hubungan. Oke, untuk contoh hipotesis perbedaan, terdapat perbedaan atau ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mengikuti les dengan siswa yang tidak mengikuti les. Nanti selanjutnya kita akan bahas di slide berikutnya. Selanjutnya penggolongan hipotesis berdasarkan sifat. Ada dua macam. Yang pertama hipotesis nol atau null hipotesis, dan yang kedua hipotesis alternatif atau HA. Ini bisa juga kita simbolkan dengan H1. Jadi ada dua macam ya, simbolnya ada HA dan ada H1. Kalau hipotesis nol atau H0 itu adalah suatu keadaan yang mencerminkan tidak terbuktinya dugaan hipotesis. Atau dapat dikatakan bahwa hipotesis nol ini tidak ada perbedaan antara data populasi dan sampel, atau tidak ada hubungan antara data populasi dengan sampel. Bedanya dengan hipotesis alternatif atau HA atau H1 bisa disebutkan juga dengan H aksen. Hipotesis alternatif ini adalah hipotesis yang diterima ketika hipotesis nol ditolak. Dalam konteksnya, di hipotesis alternatif ini ada perbedaan antara data populasi dengan data sampel, atau ada hubungan antara data populasi dengan data sampel. Mari kita cermati contoh berikut. Ada pernyataan bahwa Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten X mengatakan bahwa rata-rata gaji guru honor di wilayahnya di atas 500.000 per bulan. Nah, kita kan ingin tahu nih, benar nggak sih pernyataan beliau itu? Nah, kemudian kita akan membuat sebuah hipotesis penelitian. Maka hipotesisnya berbunyi seperti ini. H0, rata-rata pendapatan guru kurang dari atau sama dengan 500.000 per bulan. Kemudian H1, rata-rata pendapatan guru di atas 500.000 per bulan. Bisa kita lihat ya, yang sesuai dengan pernyataan kepala dinas itu adalah yang H1. Karena kepala dinas menyatakan bahwa rata-rata gaji guru honor di wilayahnya 500.000, kemudian bunyi H1 adalah rata-rata pendapatan guru di atas 500.000 per bulan. Dari contoh ini dapat kita cermati bahwa H1 ini sesuai dengan teori atau sesuai dengan pernyataan dari kepala dinas tadi, sedangkan H0 ini yang tidak sesuai. Jadi simpelnya gini, kalau H1 itu yang sesuai dengan harapan, sesuai dengan teori, sedangkan kalau yang H0 itu yang tidak sesuai harapan atau yang tidak sesuai teori. Tapi ingat, semuanya baru dugaan. Namanya dugaan tentu harus dibuktikan dengan pengujian hipotesis melalui kegiatan penelitian. Contoh yang kedua, ada suatu teori yang menyatakan bahwa besarnya gaji berhubungan dengan produktivitas guru. Kita akan membuat sebuah hipotesis, ada dua hipotesis yang dibuat. Ingat, selalu ada dua hipotesis yang dibuat, ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Hipotesis nolnya, tidak terdapat hubungan antara besarnya gaji dengan produktivitas kerja guru. Kemudian H1-nya, terdapat hubungan antara besarnya gaji dengan produktivitas kerja guru. Jadi H0 dan H1 itu selalu berbanding terbalik ya. H0 itu selalu konotasinya negatif atau tidak terdapat, tidak ada. Nah, sedangkan kalau yang H1 atau H alternatif tadi konotasinya bersifat positif. Ada hubungan, ada perbedaan, seperti itu. Jadi jangan bingung ketika menyusun hipotesis, pasti konteksnya positif dan negatif, selalu berbalikan. Contoh yang ketiga, ada teori yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara prestasi belajar antara siswa yang mengikuti les dengan siswa yang tidak mengikuti les. Kemudian kita ingin membuktikan, benar nggak sih teori itu? Untuk membuktikannya kita harus membuat hipotesis dulu. Nah, kita akan membuat hipotesis, ada dua, H0 dan H1. H0-nya tidak terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mengikuti les dengan siswa yang tidak mengikuti les, atau sama aja. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mengikuti les dengan siswa yang tidak mengikuti les. Kita sudah membuat dugaan ini, kemudian kita akan melakukan penelitian untuk menguji dan memperoleh kesimpulan nanti hipotesis mana yang diterima atau yang mana yang benar, seperti itu.
Selanjutnya, taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis pada dasarnya adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Jadi ada dua cara dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Yang pertama, a point estimate, dan yang kedua, interval estimate. A point estimate ini adalah suatu cara dalam menaksir parameter populasi berdasarkan satu nilai data sampel. Sedangkan interval estimate ini merupakan suatu cara menaksir parameter populasi tetapi berdasarkan nilai interval data sampel. Lalu apa bedanya point estimate dengan interval estimate? Kita lihat di contoh berikut ya. Ini ada dua hipotesis. Hipotesis yang pertama ini merupakan point estimate dan hipotesis yang kedua adalah interval estimate. Hipotesis yang pertama, point estimate, daya tahan kerja orang Indonesia adalah 10 jam per hari. Kemudian hipotesis yang kedua, yang interval estimate, daya tahan kerja orang Indonesia antara 8 sampai 12 jam per hari dengan nilai intervalnya 8 sampai 12 jam. Dari dua hipotesis ini, menaksir daya tahan kerja orang Indonesia 10 jam per hari itu akan mempunyai kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan yang nilai taksiran antara 8 sampai 12 jam per hari. Kenapa? Karena tidak semua orang Indonesia ini mampu bekerja selama 10 jam per hari. Bisa saja dalam sehari itu orang Indonesia ada yang hanya mampu bekerja selama 8 jam atau selama 4 jam atau ada juga yang selama 12 jam. Kan tergantung kondisi fisik masing-masing. Makanya untuk point estimate ini kesalahannya lebih besar dibandingkan yang bentuk interval estimate. Nah, kemudian semakin besar interval taksirannya, maka akan semakin kecil kesalahannya. Di dalam penelitian, umumnya kesalahan taksiran ini ditetapkan terlebih dahulu ya. Biasanya taraf kesalahan yang digunakan itu adalah 5% dan 1%. Kalau taraf kesalahan yang digunakan 5% berarti taraf kepercayaannya 95%. Dan kalau taraf kesalahannya 1% berarti taraf kepercayaannya adalah 99%. Selanjutnya, kesalahan atau kekeliruan dalam pengujian hipotesis penelitian. Jadi dalam pengujian hipotesis penelitian ini bisa saja terjadi kesalahan ya, baik dalam kesalahan perhitungan maupun dalam kesalahan saat penarikan kesimpulan. Itu yang akan kita bahas di materi ini. Dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 ini adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis nol yang benar. Jadi, di konteks ini harusnya hipotesis nolnya itu diterima, tetapi kita menyimpulkan hipotesis nolnya ditolak. Dalam hal ini, tingkat kesalahan yang kita lakukan dinyatakan dengan simbol alfa. Lalu selanjutnya, kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 ini adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah. Harusnya ditolak tetapi malah kita terima. Ketika kita melakukan kesalahan tipe 2 ini, maka tingkat kesalahannya dinyatakan dengan simbol beta. Di dalam penelitian, kesalahan yang sering dilakukan ini adalah kesalahan yang tipe 1, yaitu kesalahan karena menerima H1 padahal H0 yang benar. Contohnya kesalahan dalam penyimpulan ada atau tidaknya hubungan variabel ya. Jadi kita menyimpulkan bahwa ada hubungan antara variabel A dengan variabel B, padahal tidak ada hubungan antara kedua variabel itu. Kemudian bisa juga kita membuat kesimpulan yang salah tentang adanya perbedaan hasil belajar antara siswa yang les dengan siswa yang tidak les. Padahal hasilnya tidak ada perbedaan antara hasil belajar siswa yang les dengan siswa yang tidak mengikuti les. Demikian yang dapat Ibu sampaikan terkait hipotesis penelitian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika memang ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan saat sesi diskusi. Terima kasih untuk atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.